Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Hamzah wa ala alihi washabihi wa ala. Teman-teman wartawan yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di dalam jumpa pers siang ini di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami mengundang teman-teman wartawan untuk hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi khusus terkait dengan rencana digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk Musyawarah Nasional Alim Ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara, serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf tanggal 18 September 2023 hari Senin ya. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang
dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang ada speleteran dari, tidak tahu dari speleteran dari Surabaya atau dari Pak Hatta itu. Jadi ini apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut kesiapan di dalam mengarungi masa depan yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita. Misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan. Ini banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Ya. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama dan juga ekonomi. Ya. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial untuk bisa menghindari apa yang oleh para ahli disebut sebagai middle income trap. Ya, jangan sampai kita terjebak di dalam kejumudan middle income ini supaya bisa terus melaju menjadi negara yang maju yang lebih sejahtera. Ya, itu termasuk agenda yang paling strategis yang sekarang sedang menjadi concern Nahdlatul Ulama, dan jelas Nahdlatul Ulama ingin sekuat-kuatnya ikut membantu negara, mendukung pemerintah di dalam strategi untuk memenangi masa depan ini. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah hal-hal yang menyangkut kesentosaan masa depan terkait dengan hubungan antara kelompok, hubungan antar agama, terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan selama ini, dan ke depan kita akan lebih progresif lagi di dalam mengembangkan upaya-upaya di dalam arena ini. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti akan ada tambahan dari teman-teman yang mendampingi saya di sini. Bersama saya ada Sekjen Pak Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Rusni, yang juga adalah Wakil Ketua Panitia Pengarah untuk Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ini, serta Pak Azuddin Abdurrahman selaku Ketua Panitia Pelaksana di dalam Munas dan Kombes NU ini. Logo Munas dan Kombes seperti teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan gestur dari kebersamaan untuk mengejar dan meraih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ini dari saya, nanti ada tambahan dari Pak Amin Said mungkin bisa menjelaskan sedikit detail tentang agenda Munas dan Kombes ini. Silakan Pak Amin Said. Terima kasih, izin melanjutkan penjelasan dari Ketua Umum tadi. Munas dan Kombes ini akan dibuka pada tanggal 18 September pagi hari. Insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh seluruh pengurus wilayah NU, yaitu pengurus tingkat provinsi se-Indonesia, ditambah dengan para
ulama sepuh dan para pengasuh pondok pesantren, dan seluruhnya sekitar 600-an orang peserta. Setelah dibuka akan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno dan nanti akan dibagi ke dalam sidang-sidang komisi. Dan forum konferensi besar dan Munas Alim Ulama ini adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Ada beberapa agenda yang akan dibahas di dalam musyawarah nasional, antara lain terkait dengan tema-tema yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan dilihat dan ditinjau dari perspektif agama, dalam ini agama Islam saja. Antara lain misalnya kita akan membahas bagaimana hukumnya meminta fatwa kepada artificial intelligence, AI. Sekarang ini tren yang sedang mengemuka, karena kemungkinan orang juga nanti akan meminta fatwa kepada AI karena saking pinternya AI. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita meminta fatwa kepada AI ini? Juga ada tema tentang relasi ulama dan umara, ulama dan pemerintah. Di samping juga ada beberapa tema yang terkait dengan penyelenggaraan haji seperti pengelolaan dam, kemudian konsep miqat, dan juga ada beberapa kajian keagamaan yang terkait dengan rancangan undang-undang yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Misalnya rancangan undang-undang tentang perampasan aset, private aset. Nah, kami akan meninjau ini dari perspektif keagamaan. Juga ada pembahasan mengenai tidak lanjut dari undang-undang pesantren misalnya. Ini yang akan dibahas oleh para ulama di dalam musyawarah nasional ulama. Sedangkan di dalam konferensi besar atau konbes itu akan membicarakan tentang desain operasional Jamiah Nahdlatul Ulama di dalam rangka memenangi masa depan. Bagaimana tata kelola Jamiah, bagaimana desain operasional dari pelaksanaan program-program dan keorganisasian di Jamiah ini agar kita dapat efektif di dalam melaksanakan program dan sekaligus membuka ruang untuk memenangi masa depan. Itu kira-kira tema-tema dan topik-topik yang akan dibahas di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama maupun di dalam Konbes. Terima kasih Gus Ketum. Terima kasih yang kita hormati Ketua Umum, Sekjen, dan Wakil Ketua Umum yang sekaligus juga Wakil Ketua Pengarah. Saya ingin menambahkan bahwa acara kali ini akan diadakan di 2 tempat dan ini merupakan salah satu tradisi hasanah kegiatan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di pondok pesantren. Yang pertama, pembukaan dilakukan di pondok pesantren Al-Hamid, yang tentu nanti di pondok pesantren ini akan banyak santri-santri yang juga akan mengikuti perhelatan ini, dan kita berharap sejak usia dini mereka sudah sangat familiar dengan kegiatan dan Nahdlatul Ulama, termasuk bagaimana Nahdlatul Ulama mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan umat dan masa depan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pak Amin Said. Yang kedua, kegiatan ini untuk sidang-sidang komisi sebagaimana tadi disampaikan itu akan diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede. Tentu lebih memadai tempat di sana dan kita berharap partisipasi dari seluruh pengurus wilayah maupun para masyayikh dan pondok pesantren bisa mengikuti acara nanti dengan baik dan khidmat. Tentunya kita menyediakan dan memfasilitasi kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Sedikit itu mungkin tambahan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Apapun yang mencoba menyalahkan amaliyah warga NU, berarti orang tersebut sudah siap malu. Jangan pernah mencoba-coba ganggu amaliyah NU. Jika Anda tidak punya ilmu, maka siaplah Anda merasa malu.